Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 8 dari Matkul Perancangan Aplikasi Mobile ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir aplikasi kami yang mengenai fitness and nutrition track, dan aplikasi tersebut bernama Healthymate Apps. Nah, sebelum kita lanjut ke materi presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan dari saya dulu, nama saya Marcel Wijaya. Wih, sisanya, boy. Perkenalan diri, boy. Oke, mungkin selanjutnya dari saya Linang Venusa dengan NIM 2019 0801511. Next. Saya Revan Ardisa dengan NIM 2024 0801002. Next. Dengan Putri Awalia dengan NIM 2022 0801572. Dan yang terakhir, Saya Sri Uli Simbolon dengan NIM 2022 080101553. oke, tadi saya juga lupa menyebutkan NIM saya. Saya Marcel dengan NIM 2024 0801050. Nah, untuk pertama materi kita yaitu adalah latar belakang. Latar belakang ini kita latar belakang Healthymate kita, perkembangan teknologi mobile telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat atau kalian para pengguna atau user kini lebih sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat, namun sering mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas fisik kalian dan asupan nutrisi kalian secara konsisten. Maka, aplikasi fitness plus nutrition tracker yang bernama Healthymate ini hadir sebagai solusi digital untuk membantu pengguna mengelola aktivitas olahraga dan nutrisi harian. Namun, keberhasilan aplikasi tidak hanya ditentukan oleh fungsionalitas saja, tetapi juga oleh pengalaman pengguna atau user experience yang disingkat dengan UX. Identifikasi masalah dari aplikasi kami, banyak aplikasi kesehatan gagal dipertahankan oleh pengguna karena desain yang kurang ramah pengguna. Permasalahan yang sering muncul antara lain tampilan yang membingungkan, informasi yang sulit dipahami, serta proses penggunaan yang rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah desain UX, user experience aplikasi fitness plus nutrition tracker yang bernama Healthy Apps ini telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, atau justru masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya itu adalah tujuan evaluasi. Evaluasi user UX ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna setiap aplikasi fitness plus nutrition tracker terhadap aplikasi fitness plus nutrition tracker kita, atau aplikasi kita yang bernama Healthymate. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai kualitas desain UX dari berbagai aspek, seperti kejelasan informasi, yang pertama, yang kedua kemudahan pengguna, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kenyamanan tampilan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan prototipe, serta memberikan rekomendasi pengembangan aplikasi ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat evaluasi. Manfaat dari evaluasi UX ini antara lain mengetahui persepsi pengguna secara langsung, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan desain aplikasi, mengurangi risiko kegagalan aplikasi saat diimplementasikan, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem. Next. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup. Evaluasi UX difokuskan pada prototipe aplikasi Fitness Plus Nutrition Tracker, khususnya pada aspek antarmuka pengguna dan interaksi pengguna dengan sistem. Evaluasi tidak mencakup aspek teknis seperti keamanan data, performa server, maupun integrasi dengan sistem eksternal. Responden dalam penelitian ini merupakan pengguna aplikasi mobile secara umum. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode evaluasi End User Computing Satisfaction atau disingkat EUCS. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form. Metode ini dipilih karena mampu mengukur kepuasan pengguna secara objektif berdasarkan skor numerik. Pengenalan metode EUCS.
UCS adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi atau aplikasi. Metode ini menilai apakah sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi informasi, kemudahan, tampilan, kecepatan, dan keakuratan. UCS sering digunakan karena strukturnya sederhana, namun mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas UX. Variabel UCS. UCS terdiri dari 5 variabel utama, yaitu yang pertama ada konten, kedua ada akurasi, ketiga ada format, keempat ease of use, dan yang terakhir itu timeliness. Kelima variabel ini saling melengkapi dalam menggambarkan pengalaman pengguna secara menyeluruh terhadap aplikasi Fitness Plus Nutrition Tracker. Konten. Variabel konten menilai kualitas dan kelengkapan informasi yang disajikan aplikasi. Dalam konteks Fitness Plus Nutrition Tracker, konten mencakup informasi kalori masuk dan keluar, data aktivitas olahraga, riwayat nutrisi, serta ringkasan kesehatan pengguna. Informasi yang jelas dan relevan akan membantu pengguna memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan yang tepat. Dilanjut dengan akurasi. Akurasi berkaitan dengan tingkat akurat dan konsistensi data yang ditampilkan di aplikasi. Karena aplikasi ini berhubungan dengan kesehatan, keakuratan perhitungan kalori, dan pencatatan aktivitas menjadi aspek yang sangat penting. Data yang tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Format dan USMAT. Desain visual dan kemudahan penggunaan. Variabel format dan US of use memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk pengalaman pengguna. Format berfokus pada bagaimana informasi disajikan secara visual, sedangkan US of use menilai bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka tersebut. Dalam aplikasi Fitness Plus Nutrition Tracker, tata letak menu dirancang sederhana dan rapi. Penggunaan warna dan icon membantu navigasi, informasi utama mudah ditemukan, alur penggunaan mudah dipahami, bahkan oleh pengguna baru. Kombinasi format visual yang baik dan kemudahan pengguna ini berkontribusi besar terhadap tingkat kepuasan pengguna. Timelines menilai kecepatan dan ketepatan respon sistem terhadap input pengguna. Dalam aplikasi Fitness Nutrition Tracker, hal ini mencakup kecepatan penyimpanan data, pembaruan dashboard, serta pengiriman notifikasi. Sistem yang responsif akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Desain kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan 5 variabel US. Dengan total 25 pertanyaan, setiap variabel diwakili oleh 5 pernyataan yang dirancang untuk menggambarkan pengalaman pengguna secara detail. Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dan disebarkan kepada 51 responden melalui Google Form. Proses pengumpulan data. Responden diminta untuk menggunakan prototipe aplikasi Fitness Nutrition Tracker, kemudian mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman penggunaan mereka. Data yang terkumpul direkap secara otomatis oleh Google Form sehingga memudahkan proses analisis dan meminimalisirkan kesalahan pengolahan data. Oke, saya lanjut. Mohon maaf ya, kamera saya lagi ada bermasalah. Oke, saya lanjut. Teknik pengolahan data. Data yang terkumpul diolah dengan menghitung frekuensi jawaban dan nilai-nilai rata untuk setiap pernyataan. Selanjutnya, nilai rata-rata per variabel yang dihitung untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan. Ini kategori penilaian. Hasil hitungan skor rata-rata diinterpretasikan menggunakan kategori kepuasan. Kategori ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna merasa sangat puas, cukup tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap desain UX aplikasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap aplikasi Fitness
plus nutrition tracker. Jawaban 7 sangat setuju. Minus hampir seluruh pernyataan yang menandakan bahwa desa DKI dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Selanjutnya, analisis konten. Berdasarkan hasil evaluasi, variabel konten memperoleh penilaian tinggi. Memiliki informasi yang disajikan aplikasi cukup lengkap, relevan, dan mudah dipahami. Informasi tersebut membantu pengguna dalam membantu aktivitas dan nutrisi secara efektif. Selanjutnya, analisis ekspresi. Variabel ekspresi menunjukkan bahwa data dan perhitungan dalam aplikasi dianggap cukup akurat dan konsisten. Meskipun demikian, adanya sebagian kecil respon netral menunjukkan peluang untuk meningkatkan transparansi metode perhitungan kalori. Selanjutnya, analisis format. Tampilan aplikasi dinilai nyaman dan menarik. Atau letak menu yang rapi, serta penggunaan icon yang sesuai membuat penggunaan memahami fungsi aplikasi dengan lebih cepat dan meningkatkan kenyamanan visual. Selanjutnya, analisis UC of use dan seamless. UC of use memperoleh nilai tertinggi, menunjukkan bahwa aplikasi sangat mudah digunakan. Sementara itu, seamless menunjukkan bahwa dan mampu memperbarui data secara tertutup sehingga tidak mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk demo prototipe akan saya ambil alih. Apakah screen saya terlihat, teman-teman? Oke. Terlihat Mas, aman Mas. Yang lain? Apakah sudah Oke, aman Mas. terlihat? Oke, untuk memvalidasi dari slide-slide sebelumnya di mana disampaikan dari beberapa responden yang menyatakan bahwa tampilan UX-nya ini cukup memenuhi EUCS, maka di sini saya akan menunjukkan bagaimana prototipe bentuk aplikasi dari Healthymate ini. Dimulai dari register. Di sini saya akan mendemokan bagaimana kemudahan proses registrasi di dalam aplikasi Healthymate ini. Nah, ketika selesai mengisi informasi umum seperti username dan password, maka halaman selanjutnya akan dialihkan ke body information. Di sini bisa terlihat juga beberapa opsi goal dari user itu apa. Apakah ingin muscle gain atau lose weight atau menurunkan berat badan. Jika di sini contoh saya memilih untuk muscle gain, lalu memilih gender saya dan activity level moderate. Dan di sini saya isikan informasi terkait tinggi dan berat badan saya. Maka di sini akan otomatis terkalkulasi BMR dan TDI yang direkomendasikan untuk saya. Jadi dalam mekanisme kalkulasi ini sudah memakai rumus dari Mifflin Sengor, di mana di dunia fitness sendiri rumus ini sering dipakai untuk menghitung ideal basal metabolic rate atau BMR. Dan TDE sendiri juga sudah dilakukan kalkulasi secara otomatis, di mana TDE ini untuk mengukur total daily energy expenditure, di mana jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang keluar dalam satu hari. Lalu jika kita finish register homepage, di sini akan terlihat di halaman utamanya itu akan ada informasi di mana daily calorie si user, lalu ada card yang menunjukkan step sama exercise yang dilakukan oleh user. Lalu di menu berikutnya adalah proses pencatatan aktivitas. Jadi ada dua jenis pencatatan aktivitas di menu ini, yaitu pencatatan meal dan pencatatan workout. Jadi pencatatan meal sendiri di sini sudah menggunakan API, di mana API-nya itu saya masih menggunakan mocking API, jadi belum yang online karena masih bersifat prototype. Misal di sini saya memilih nasi putih. Di sini akan otomatis terisi jumlah kalori dalam satu porsi nasi putih.
Lalu kalau saya tambahkan lagi di sini juga akan otomatis menambahkan data dari makanan yang saya pilih. Untuk workout sendiri, di sini sudah ada 2 jenis workout, masih ada 2 jenis workout, yaitu terkait kardio dan weightlifting. Untuk kardio sendiri itu bisa berupa seperti bersepeda, berlari, atau jogging, dan segala macam. Di sini masih terbatas pada nama workout-nya dan durasi dari si workout tersebut. Tetapi dari aktivitas tersebut sudah otomatis terkalkulasi jumlah kalori yang dibakar dalam setiap aktivitasnya. Lalu di weightlifting pun sama, di sini masih terbatas juga di inputan terkait nama workout-nya dan durasinya. Mungkin segitu saja yang bisa didemokan terkait aplikasi HealthyMate ini. Saya kembalikan ke Bung Marcel. Oke. Balik lagi ke saya. Itu adalah tadi demo prototipe dari aplikasi kita yang bernama HealthyMate. Lalu untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil evaluasi UCS atau kepanjangannya dari kepanjangan UCS dari End User Computing Satisfaction, dapat disimpulkan bahwa desain UX aplikasi fitness plus nutrition tracker kita ini yang kita namai HealthyMate dinyatakan berhasil. Sepenuhnya atau selebihnya berhasil lah ya. Nah, seluruh variabel UCS ini berada pada kategori puas hingga sangat puas, yang menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna atau user yang memakai aplikasi kita. Sekian presentasi kami dari kelompok 8 mengenai proyek akhir kami, yaitu aplikasi Fitness plus Nutrition Tracker yang kita namai HealthyMate. Selebihnya mohon maaf jika kami ada kekurangan penyampaian kata-kata ataupun masalah teknikal lainnya. Yang terhormat juga Bu Dewi Setiawati selaku dosen pengampu kami. Terima kasih juga karena sudah mengajar dan membimbing kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih.